Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Setiawati, NPM 1804040085, jurusan Ekonomi Syariah kelas B, mata kuliah Fiskal dan Moneter, yang diampu oleh dosen Ibu Atika Riasari MBA. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fiskal dan Moneter. Apa yang Anda ketahui mengenai suku bunga dan bagaimana tingkat suku bunga dapat mempengaruhi harga saham? Yang dapat saya ketahui tentang suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Kemudian bagaimana tingkat suku bunga dapat mempengaruhi harga saham itu sendiri. Secara historis, ketika suku bunga cenderung naik, maka harga saham cenderung turun. Sebaliknya, ketika suku bunga cenderung turun, maka harga saham cenderung naik. Jadi ketika suku bunga naik, maka laba bersih perusahaan diperkirakan turun karena naiknya beban bunga dan sebaliknya. Apa yang Anda ketahui mengenai inflasi? Jelaskan hubungan antara inflasi dan suku bunga. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga dalam suatu perekonomian. Kemudian ada pengertian inflasi lainnya, yaitu inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi atau produksi, penentuan harga, percetakan uang, dan lain sebagainya dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian hubungan inflasi dan suku bunga. Hubungan inflasi dan suku bunga ini memiliki hubungan terbalik, di mana saat inflasi meningkat, maka suku bunga akan menurun. Demikian pula saat suku bunga rendah atau menurun, permintaan pinjaman akan lebih banyak, di mana masyarakat lebih banyak memilih meminjam dibandingkan untuk menabung uang. Jelaskan teori permintaan uang dan perbedaannya. Teori permintaan uang dalam buku Ekonomi Moneter karya Imamuddin Yuliadi dijelaskan bahwa menurut kaum klasik, permintaan uang ditentukan oleh besarnya volume transaksi ekonomi yang bersifat proporsional terhadap pendapatan nasional. Jadi, menurut kaum klasik, permintaan uang hanya ditentukan oleh pendapatan nasional saja. Kemudian, dalam buku Ekonomi Makro karya Imamuddin Yuliadi dijelaskan bahwa menurut Keynes, kebutuhan uang tidak hanya untuk sesuatu yang sifatnya normal dan reguler seperti halnya kebutuhan uang untuk transaksi, tetapi kebutuhan uang juga untuk sesuatu di luar perencanaan sebelumnya, seperti kebutuhan untuk membeli obat ketika sakit, kebutuhan membeli peralatan produksi ketika mengalami kerusakan, dan lain sebagainya. Artinya, seseorang perlu menyediakan uang khusus untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi seandainya terjadi sesuatu di luar apa yang direncanakan. Sekian dan terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.